Menteri PUPR bantah terlibat dalam kasus korupsi mega proyek Meikarta. Atlet Asian Games dan Para Games 2018 tak bisa daftar CPNS 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilas Nusantara kembali menyapa siang Anda. Bersama saya, Yayu Sundari. Yang biasa kita ke informasi pertama. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono membantah keterlibatan Kementerian PUPR dalam dugaan korupsi Meikarta. Dari 9 tersangka yang ditetapkan KPK, 2 diantaranya merupakan pegawai dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menegaskan Dinas PUPR Bekasi tidak memiliki kaitan langsung dengan Kementerian PUPR. Basuki juga membantah keterlibatan kementerian yang dipimpinnya dalam kasus dugaan korupsi suap proyek Meikarta yang melibatkan 2 pegawai Dinas PUPR. Menurut Basuki, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang dimaksud adalah pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah naungan pemerintah daerah, bukan kementerian. Basuki tidak menampik Kementerian PUPR rentan praktik korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di semua proyek yang dikerjakan. Mudah-mudahan Kementerian PUPR masih bisa. Kami ini memang rentan dengan begitu, ya. Memang harus kuat memang. Jadi itu bukan kementerian. Itu Dinas Kabupaten Bekasi. Namanya pun lain, cuma singkatannya sama. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ya kan? Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tapi singkatannya sama. Jadi sekali lagi bukan aparat Kementerian PUPR. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 9 orang tersangka tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Di antara 9 orang tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Keduanya adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Jamaluddin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi. Nurnaila Naseh, Bintang Nuari, Jawa Pos TV. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana diminta menjadi kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama selaku penggarap proyek Meikarta. Apa alasan Denny Indrayana mau membela pengembang Meikarta? Berikut informasinya. Satu bisa. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjadi sorotan setelah menjadi kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang proyek Meikarta. Pengembang proyek Meikarta diduga menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin dan bawahannya untuk memberikan izin proyek Meikarta. Denny pun menjelaskan alasannya mau menjadi kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Abadi. Guru Besar Hukum Tata Negara UGM ini menegaskan tidak menjadi kuasa hukum para tersangka atau saksi yang terjerat dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Secara prinsip saya bersepakat dengan jajaran pengurus PT MSU bahwa kita harus kooperatif dengan KPK. Itu syarat itu kesepakatan saya dengan teman-teman yang ada di Meikarta. Jadi kalau mau disederhanakan, kami non litigasinya di perusahaannya, sedangkan yang membantu para tersangka, saksi dan lain-lain di KPK, proses litigasinya bukan integriti. Sebelumnya KPK mengungkap kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta dengan tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin dan 4 pejabat dinas di pemerintah Kabupaten Bekasi. Mereka diduga menerima komitmen fee dengan total uang 13 miliar rupiah untuk memuluskan proses perizinan proyek pembangunan Meikarta tahap pertama. Suap tersebut diduga diberikan Direktur Operasional Lipo Group Billy Sindoro dan konsultan Lipo Group. Sonia Mamesa, Bintang Nuari, Jawa Pos TV.
Ya pemirsa, mega proyek Meikarta yang diperkirakan mencapai 287 triliun rupiah kini tengah terancam akibat kasus dugaan suap Bupati Bekasi Neneng Hasan Yasin. Namun pihak Lipo Group memastikan proyek tersebut tetap berjalan dan akan diserah terimakan Februari tahun depan. Proyek Meikarta kembali menjadi sorotan. Perhatian publik kembali tersita usai Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bekasi dan 4 pejabat di bawahnya serta sejumlah pengusaha swasta sebagai tersangka dugaan suap mega proyek tersebut. Namun Denny Indrayana, kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama selaku pengembang Meikarta, memastikan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan proyek Meikarta sesuai dengan rencana pengembangan. Ia menjamin target serah terima unit hunian itu akan tetap terlaksana sesuai jadwal. Berkait pembangunan atau tidak, itu tidak berhenti dengan proses ini. Dan sekarang pun kalau teman-teman ke lapangan masih berjalan proses itu. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dengan para konsumen. Tidak akan mundur, Bang. Kita usahakan tetap on schedule, berusaha sekuat mungkin, bekerja keras sekuat mungkin agar komitmen yang sudah disampaikan tetap terpenuhi. Sebelumnya, Direktur Komunikasi Lipo Group Danang Kamayan Jati mengatakan, proyek Meikarta tengah menyelesaikan pembangunan 28 menara yang akan diserah terimakan Februari 2019 secara bertahap. Mega proyek Meikarta bernilai 287 triliun rupiah mulai diluncurkan pada Januari 2016 di lahan seluas 22 juta meter persegi di Cikarang. Sonia Mamesa, Bintang Nuari, Jawa Post TV. Ya pemirsa, tim nasional Indonesia U19 akan memulai perjuangan di Piala Asia 2018 kala melawan Taiwan. Kamis malam pelatih Indra Syafri menargetkan Garuda Muda menembus semifinal ajang sepak bola usia muda itu. Pelatih tim nasional Indonesia Indra Syafri mengakui Taiwan, Qatar, dan Uni Emirat Arab yang menjadi calon lawan Indonesia di grup A memiliki kelebihan masing-masing. Menurut Indra, Taiwan dikenal dengan kecepatan bermain dan Uni Emirat Arab memiliki postur tinggi. Sementara Qatar yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 sedang menyusun kekuatan. Meski begitu, Indra menyatakan tak gentar. Mantan pelatih Bali United itu menargetkan timnya mampu mencapai minimal 4 besar alias semifinal. Pemusatan latihan selama 2 bulan untuk laga ini dinilai sudah cukup. Indra juga menjadikan kegagalan di Piala Asia U19 2014 lalu sebagai pelajaran berharga. Kala itu timnas tersingkir di fase grup. Kita tuan rumah, yaitu kita lolos ke babak 4 besar. Di target utama kita adalah lolos ke babak 4 besar. Alasannya yaitu kita sudah cukup lama, ya, bertahun-tahun tidak pernah merasakan bagaimana kita bisa berkiprah, sepak bola kita lebih naik levelnya. Dan 2, kami sebagai tuan rumah, itu kami akan bermain lebih termotivasi di hadapan supporter. Pada Piala Asia U19 2014 lalu, Garuda Muda tumbang di babak grup usai kalah dari Australia, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. Dengan tampil di kandang sendiri, Indra berharap Egy Maulana dan kolega dapat mengeluarkan kemampuan terbaik. Dwi Putra, Jawa Post TV. Ya, tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar yakin Indonesia dapat mengikuti langkah mereka menggelar hajat besar sepak bola itu. Negara Timur Tengah tersebut menilai Indonesia memiliki kultur sepak bola yang bagus. Pelatih tim nasional Qatar, Bruno Pinheiro, cukup terkesima dengan stadion utama Gelora Bung Karno. Ia memuji Indonesia memiliki stadion megah. Menurut Bruno, Indonesia berpeluang besar menggelar Piala Dunia. Tanah air memiliki banyak keunggulan seperti stadion besar dan basis pecinta sepak bola. Bruno menambahkan ajang Piala Asia U19 dapat menjadi momentum pembuktian Indonesia menjadi tuan rumah yang baik. Why not? I believe these competitions should be also given to contribute for the promotion of the football
some countries. For example, in Portugal, we organized the Euro 2004, and it was a very important moment for Portugal. So I believe also these kind of competitions are very important for these countries and Indonesia for sure. If one day this will happen, it will be on top and it will organize an amazing competition. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Asia U19 2018. Ini merupakan hajatan olahraga ketiga di Indonesia setelah Asian Games dan Asian Para Games 2018. Ketiga ajang itu dapat menjadi tolok ukur kemampuan Indonesia yang berencana menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dwi Putra, Jawa Post TV. Ya pemirsa, sejumlah agen yang menjadi korban penipuan modus umroh oleh Abu Tours and Travel mengamuk di Pengadilan Negeri Makassar, Jalan Kartini pada Rabu 17 Oktober 2018. Sejumlah agen mengamuk dan beradu mulut dengan penasihat hukum Abu Tours usai menghadiri sidang bos atau Trus Hamzah Mamba. Sejumlah agen mengamuk dan mendorong sekuriti Pengadilan Negeri Makassar usai menghadiri sidang kelima bos Abu Tours Hamzah Mamba di Pengadilan Negeri Makassar pada Rabu 17 Oktober 2018. Sejumlah agen yang menjadi korban penipuan modus umroh ini mengamuk dan berteriak ke penasihat hukum Abu Tours karena tidak terima dengan pernyataan terdakwa Hamzah Mamba yang mengelak telah mengambil uang jemaah calon umroh. Menurut agen, kepolisian telah memiliki bukti transfer Abu Tours ke rekening pribadi Hamzah Mamba. Dalam sidang keempat ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 4 saksi, yakni manajer Manifest Abu Tours, Sanmila, agen Abu Tours, Caroline, Fitriani, dan Hairudin. Dalam kesaksian Caroline, menjelaskan Abu Tours and Travel selalu mengarahkan calon jamaah umroh untuk membeli paket di agen karena lebih murah. Kemudian agen menyetor ke rekening penampungan Abu Tours, namun Hamzah Mamba tidak membenarkan hal ini. Di hari yang sama, 3 tersangka lainnya, yakni istri bos Abu Tours, Nur Syariah Mansur, manajer keuangan Abu Tours Kasim, dan komisaris Abu Tours Hairudin, mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan JPU di Pengadilan Negeri Makassar. Ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengaku tidak mempermasalahkan kenaikan upah minimum provinsi UMP yang mencapai lebih dari 8% tahun depan. Kenaikan merupakan kesepakatan pemerintah dan pengusaha yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Kementerian Tenaga Kerja menetapkan upah minimum provinsi UMP 2019 naik sebesar 8,03%. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Danang Girindrawardana, para pengusaha yang tergabung dalam APindo tidak mempermasalahkan kenaikan UMP. Kenaikan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pemerintah. Selain itu, kenaikan UMP merupakan kenaikan yang rutin setiap tahun. Memiliki kesepakatan dengan pemerintah, pengusaha dan rekan-rekan pekerja. PP 78 ini kan sudah setiap tahun ditetapkan dengan perhitungan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan apakah pengusaha keberatan dengan itu? Ya, saat ini tidak keberatan, itu udah kesepakatan. Danang menambahkan, walaupun APindo tidak mempersoalkan kenaikan UMP 2019, APindo tetap akan mengajukan usulan perbaikan PP nomor 78 tahun 2015 yang mengatur UMP. Hal ini dilakukan agar sektor-sektor industri yang masih keberatan dari poin-poin PP 78 dapat menerimanya. Sementara itu, beberapa sektor-sektor industri ada yang masih keberatan seperti padat karya dan industri lainnya. Devri Novaldi, Jawa Post TV. Ya, 298 atlet ikut daftar seleksi CPNS 2018. Namun, atlet pemenang medali di ajang Asian Games dan Asian Para Games 2018 belum bisa mendaftar CPNS tahun ini. Informasi ini menutup Kilas Nusantara siang ini. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita. Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan menyatakan, syarat atlet berprestasi yang memenuhi syarat mendaftar CPNS tertera dalam Peraturan Menpora Nomor 6 Tahun 2018. Sebanyak 298 aplikasi atlet yang telah masuk akan diproses oleh Kemenpora.
Setelah proses seleksi selesai, akan diserahkan ke BKN untuk penginputan data. Para atlet selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi dasar seperti pada umumnya. Namun yang membedakan adalah atlet diberikan keistimewaan khusus. Para atlet yang sudah mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara semuanya bisa lolos menjadi PNS tahun 2018 ini. Sementara untuk atlet yang mengikuti kejuaraan tahun 2018 seperti Asian Games dan Para Games belum memenuhi kualifikasi untuk ikut seleksi CPNS tahun ini. Menyerahkan dokumennya ke Kemenpora itu ada sejumlah 298 atlet alias ada 2 atlet yang kemungkinan tidak berkenan menjadi teman saya di PNS 17. Bagaimana dengan Jojo dan teman-teman di 2018? Menurut pasal H dari Permenpora 6 2018, mereka tidak termasuk, saya ulangi lagi, tidak termasuk yang eligible untuk mendaftar. Devri Novaldi, Jawa Post TV.